Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Beberapa minggu terakhir, bulan lalu, kita dihebohkan dengan kasus dokter palsu. Bapak Susanto berpura-pura menjadi dokter di salah satu rumah sakit terkemuka dan menjadi dokter perusahaan di Pelindo. Dan beliau melancarkan aksi ini 2 tahun tanpa diketahui oleh siapapun. Dan pun ketahuannya karena beliau dicek administrasinya, bukan ketahuan karena beliau ketahuan merugikan pasien. Bahkan Pak Susanto ini yang bukan dokter pernah jadi dokter puskesmas, pernah jadi kepala unit transfusi, pernah jadi direktur rumah sakit, pernah jadi dokter spesialis kandungan, cuma 5 hari. Langsung ketahuan. Nanti saya bahas bahwa ini memang konteksnya dia itu karirnya mulus selama pekerjaannya non bedah. Karena pekerjaan bedah sangat mudah ketahuan orang nggak bisa bedah. Fenomena Susanto ini merupakan fenomena yang memalukan bagi dokter dan dunia profesi kedokteran, karena kok bisa gitu kita yang selama ini mengandalkan katanya kerja dengan intelektual, kerja dengan pengetahuan dan kecerdasan, bisa lolos seseorang yang pura-pura jadi seperti kita. Fenomena Susanto ini membuka suatu kotak Pandora, membuka suatu, sebenarnya bukan rahasia ya, karena semua orang sebenarnya udah tahu, cuma sesuatu yang tabu. Membuka suatu topik yang tidak pernah dibicarakan di kalangan dokter, terutama non-bedah. Kalau di kalangan bedah, topik ini tidak ada. Karena lagi, kalau bedah, pura-pura jadi dokter bedah, langsung ketahuan, karena nggak bisa bedah. Tapi di non-bedah, Susanto bertahan. Dan bertahan cukup lama, 2 tahun itu lama loh, pura-pura jadi suatu profesi. Kamu coba sekarang pulang, pura-pura jadi tukang pipa, buka order. 1 minggu aja udah selesai karirmu. Tapi Susanto bisa bertahan 2 tahun. Nah, kotak Pandora yang saya maksud ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Pendidikan tidak penting karena di layanan publik atau layanan non-profit, kita harus menonjolkan gelar kita. Saya dokter loh. Saya dokter spesialis, saya subkonsultan, saya yang susah kamu dapat di seluruh Indonesia. Gelar saya panjang. Kita harus tonjolkan jabatan. Saya direktur rumah sakit, pengalaman kerja saya ini. Bahkan kita harus menonjolkan pengetahuan. Ibu, bapak, saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Saya harus meyakinkan pasien. Tapi kita tidak boleh jadi orang berpendidikan. Kita tidak boleh mengaplikasikan disiplin berpikir kedokteran medis non-bedah. Kenapa? Karena kalau kita sampai mengaplikasikan pola pikir atau disiplin berpikir dokter kepada pasien, sistem kesehatan tidak akan bisa membiayai untuk banyak kasus. Nah, ini yang kekurangannya dalam pelayanan publik. Jadi pendidikan yang saya maksudkan adalah penerapan pola pikir kedokteran medis non-bedah. Karena di dunia kerja dan di dalam sistem pembiayaan kesehatan, atasan kita akan bilang, saya nggak peduli kamu ngasih pasien apa. Yang penting pasiennya nggak komplain, yang penting nggak viral, semua aman. Kalau kamu kasih benar, pasiennya komplain, pembiayaan nggak cukup, kamu akan bermasalah. Kalau sampai kamu ngasih pengobatan yang salah, tapi pasiennya aman, adem ayem, gak ada komplain, merasa diobati dengan benar, kamu aman, jabatanmu aman, profesimu aman. Karena fenomena ini menerapkan pendidikan kedokteran, menerapkan pola pikir kedokteran non-bedah. Seperti, oke, saya curiga Anda sakit ini, Anda perlu periksa ini, obatnya harusnya ini. Itu tidak mungkin dikerjakan. Pemeriksaan terlalu mahal, kita akan pikir, saya pikir Anda sakit ini, minum obat ini. Loh, kok dokter tahu? Saya dokter. Saya sudah gelar ini, saya sudah pengalaman kerja di sini, saya tahu banyak hal. Maka kamu harus percaya saya. Kamu saya curigai sakit ini, minum obat ini. Kan gitu ya?
Itu kan layanan non-profit. Itu kan layanan publik kesehatan. Kan mengandalkan itu. Karena kalau mengandalkan Dokter Leo adalah dokter paling bodoh di Indonesia, ingin kerja di layanan publik. Ibu, saya curiga ibu sakit ini. Saya nggak punya gelar. Sekolah saya sering nggak lulus. Saya nggak punya latar belakang jabatan yang tinggi. Jadi saya perlu periksa ini bu, memastikan ibu sakit ini. Biayanya akan 4 kali lipat. Yang diharapkan sebaliknya. Tonjolkan gelar, tonjolkan jabatan, tonjolkan pengetahuan. Yakinkan pasien bahwa disiplin berpikir atau pola kerja yang berpendidikan itu kita bisa skip, kita bisa hilangkan. Itu yang saya maksud, bahwa pendidikan di dunia kerja, kalau sudah layanan publik atau layanan non-profit, itu justru dihindarkan dan tidak diperlukan. Yang mau saya sampaikan adalah, meskipun gelarmu sepanjang kereta api, meskipun kamu sudah belajar 100 kali reinkarnasi, meskipun semua jabatan di struktur kesehatan di Indonesia kamu udah tempati, prinsip praktek kedokteran non-bedah, non-profit, atau di layanan publik tidak butuh lebih daripada meyakinkan pasien dengan apa yang kamu miliki bahwa pendidikan itu tidak penting. Susanto membuktikannya. Penerapan disiplin berpikir itu nggak penting. Pasien datang A, kasih B, pulang. Dan berhasil. 2 tahun nggak ketahuan. Biar nggak muter-muter deh, kita langsung ke praktek. Katakan gini, dokter umum kan Susanto nih. Susanto dokter umum. Dia datang ke pura-pura jadi dokter umum. Kerja sebagai dokter ahli kerja. Dia mau menerapkan ilmunya yang dia pelajarin di YouTube. Gagal jantung, pasien datang. Kebutuhan pasien. USG jantung 500.000, NT-proBNP 900.000, fungsi ginjal 150.000, empagliflosin 500.000, fineresterone 6 juta, entresto 1 juta. Kalau perlu intervensi, rujukan LVAD 2 miliar. Berapa Susanto dikasih? 50.000. Apa Susanto meskipun katakan dia dokter beneran, apakah dia akan mengedukasi pasien tentang semua terapi yang mungkin dibutuhkan pasien? Nggak akan. Secara pendidikan kedokteran gimana? Secara pendidikan kedokteran kan kita jelasin. Tapi dari aspek pembiayaan udah konyol. Pasien butuhnya 5 jutaan, pasien butuhnya 2 jutaan, 1 jutaan, kasihnya 50.000. Susanto bertahan. Kenapa? Karena memang tugasnya ngasih obat yang sesuai dengan budget 50.000 itu. Lah, tahu dari mana Susanto bakal meracuni pasien apa enggak? Dia kan dokter gadungan. Memangnya kalau dokter beneran bisa tahu dia meracuni pasien dengan budget 50.000? Nah, kalau argumennya Susanto itu dokter gadungan. Dia beresiko membahayakan pasien. Dengan budget 50.000, gimana caranya ngobatin gagal jantung? Dan tahu bahwa dia tidak meracuni pasien. Gagal jantung apa obatnya? Gagal jantung obatnya yang paling murah digoxin sama furosemid. Efek samping furosemid, kalium. Periksa kalium loh 150.000. Cek konsentrasi digoxin itu loh 500.000. Jadi dokter beneran atau dokter palsu menerapkan pendidikan, menerapkan disiplin berpikir, menerapkan disiplin praktek kedokteran itu sudah tidak memungkinkan tanpa memandang gelar, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang pengetahuan. Jadi meskipun tahu jabatan tinggi, nggak penting. Yang penting budget dan pasien nggak komplain. Dan kalau pasien mati keracunan, pasiennya nggak tahu. Non-komplain. Jangan sampai pasien komplain. Pasien taat. Itu yang lebih penting. Ngapain kamu pintar? Nggak penting. Kamu pokoknya bagaimana 50.000 pasien nggak komplain, dan kalaupun dia mati, dia nggak tahu kalau dia kamu racuni. Dan kamu sendiri nggak punya budget buat tahu kamu racuni apa enggak. Tiba-tiba Susanto dokter palsu nggak relevan, karena dokter asli pun mungkin melakukan hal yang sama. Benar nggak? Sekarang saya tanya. Posisinya kalau diganti dokter asli, apa terapinya berubah? Furosemid sama digoxin? Enggak. Kenapa? Karena budgetnya hanya segitu. Nggak mungkin ngasih entresto, nggak mungkin NT-proBNP. Nggak mungkin. Jadi itulah maksud saya, pendidikan itu nggak penting. Nggak bisa diterapkan kok pendidikan. Keselamatan pasien loh nggak penting. Yang penting pasien nggak komplain. Itulah aspek tabunya kita bicara tentang layanan publik non-bedah di Indonesia.
Dan kenapa Susanto bisa bertahan? Karena pendidikan nggak penting. Kalau pendidikan penting, Susanto udah ketahuan. Langsung ketahuan, 1 bulan kerja udah ketahuan. Tuh kenapa nggak periksa ini? Kenapa nggak periksa ini? Kenapa nggak periksa ini? Kenapa nggak periksa ini? Bingung dia menjelaskan karena dia bukan dokter. Tapi karena memang job desk-nya dia cuma ngeluarin obat, kasih tahu pasien supaya pasien puas, maka pura-pura jadi dokter dan jadi dokter beneran nggak beda jauh. 50.000. Ketika dokter asli dan dokter palsu prakteknya sama, ngapain belajar? Ngapain dokter asli yang kayak saya, yang lulus kedokteran 10 tahun lalu terus belajar? Toh, saya akan dikasih 50.000 juga. Mau tahun depan inflasi 10%, budget saya tetap 50.000. Mau harga obat naik, budget saya tetap 50.000. Apa artinya? Kualitas pelayanan saya akan terus begini atau memburuk. Ngapain belajar? Ngapain belajar? Coba jawab. Karena semakin saya belajar, biaya praktek saya semakin naik. Bukan karena saya tambah kaya, tapi karena harga obat saya ikut naik. Susanto nggak perlu belajar. Susanto cukup copy paste, cukup catat dari YouTube. Dan itulah resepnya dia bertahan. Karena sistem kita memang tidak support yang belajar. Kamu belajar pasien selamat, sistem kolaps. Jadilah Susanto. Saya perlu klarifikasi. Apa yang saya maksud pendidikan tidak penting? Saya ulang lagi loh ini. Kenapa saya ulang? Karena nanti kalian bilang, Dokter Leo bilang sekolah dokter tidak penting buat jadi dokter. Bukan. Sekolah dokter penting. Tapi bukan gelarnya yang kita cari dalam sekolah itu. Tapi disiplin berpikir, penerapan berpikir. Pengetahuan bisa baca. Gelar dapat waktu lulus. Jabatannya ikut, karir kan dapat. Tapi pendidikan itu jangan dihilangkan. Contohnya gini, seseorang itu bilang 1 tambah 1 3. Itu artinya apa? Dia tidak berpengetahuan. Karena 1 tambah 1 2. Seseorang tidak mengajar matematika. Itu artinya apa? Dia tidak punya jabatan. Seseorang tidak lulus ilmu alam. Artinya apa? Dia tidak sekolah atau tidak bergelar. Tidak ada dari ketiga ini yang artinya dia tidak berpendidikan. Apa artinya lagi tidak berpendidikan? Saya terus mengulang ini karena pendidikan dalam pengertiannya adalah aplikasi ilmu, aplikasi disiplin berpikir. Tidak berpendidikan itu, Profesor Dr. Leo, MSc, SPD, PhD. Kalau ada gelar lebih panjang silahkan tambah. Beli apel 1, lalu dia pikir, saya mau nambah 1 apel. Dia beli lagi 1 apel, tapi dia bayar 3 apel. Itu namanya tidak berpendidikan. Dia gagal menerapkan ilmu yang dia ketahui. Dia gagal menerapkan disiplin berpikir. Bukan gelar, bukan sekolah, bukan jabatan. Tapi disiplin berpikir yang mendasar, yang mungkin anak SMA aja berharap bahwa Profesor Leo tahu, Profesor Leo gagal. Nah, sama di dunia kedokteran juga gitu. Tidak berpendidikan itu bukan nggak sekolah, bukan nggak punya gelar, bukan nggak pernah menjabat jadi apa-apa, bukan. Tapi ketika menghadapi pasien, bisa vonis tanpa bukti pemeriksaan. Obat di bawah standar yang seharusnya. Obat praktek 2023 pakai obat tahun 1980. Mengobati dengan latar belakang penyakit yang berbeda, obatnya beda. Maksudnya latar belakang penyakitnya apa? Obatnya beda dengan latar belakang penyakit itu. Akhirnya kan membahayakan pasien. Pasien mati bukan karena dokternya tidak punya gelar. Pasien mati bukan karena dokternya tidak menjabat di rumah sakit. Pasiennya mati bukan karena dokternya tidak sekolah. Pasiennya mati karena dokternya tidak berpendidikan, karena tidak mengaplikasikan disiplin berpikir di dunia pendidikan kedokteran. Itu loh alasannya Susanto bertahan. Karena kita nggak mampu membiayai dokter berpraktek sesuai pendidikan. Dan akhirnya Susanto bisa berpraktek seperti dokter yang lain. Orang yang lain berpraktek tanpa pendidikan kan. Pasien sakit ya udah mau bagaimanapun ya obatnya ini, orang cuma 50.000. Itu loh kotak Pandoranya. Itu loh aib profesi di bidang non-profit. Spesifik, non-bedah, non-profit, atau publik. Hal tabu kedua yang tidak dibicarakan di dunia kedokteran adalah diam itu mas. Terutama kalau kalian ikut pendidikan kedokteran formal.
Bahwa dinding, sudah kayak hidup di Orde Baru, dinding bisa bicara. Baca textbook gak guna. Susanto bisa jadi dokter gadungan selama 2 tahun. Memanfaatkan budaya ini. Diam itu emas. Temenmu ngeracunin pas, ini konteks non bedah ya. Saya yakin di bedah diam itu nggak emas. Ini konteks non bedah. Seniormu atau temenmu ngasih obat yang salah, diam. Atasanmu ngasih obat yang salah, diam. Kenapa? Karena kalau kita bilang seniornya atau teman kita, kok kamu kasih obat itu? Kita dianggap apa? Dianggap sombong lah. Dianggap sok tahu. Open discussion itu nggak ada. Kenapa? Karena di dalam lagi non-profit, publik hanya 50.000. Pasti terapi temanmu itu salah. Pasti terapi seniormu itu salah. Pasti terapi atasanmu itu salah. Kalau kamu buka mulut, kamu bunuh diri, karir. Susanto tahu itu. Dia udah pernah jadi direktur rumah sakit. Dia pernah jadi kepala unit transfusi. Di layanan publik, sesama dokter, salah, sama-sama diam. Karena kita sama-sama mengerti bahwa kita nggak ada pilihan lain kecuali membahayakan pasien karena budgetnya 50.000. Hanya berdoa aja semoga pasien nggak nonton channel ini atau nggak Google. Karena kalau pasien Google atau nonton channel ini ya bisa petaka. Susanto memanfaatkan ini. Akhirnya apa? Susanto ngasih obat yang salah pun dokter yang lain melihat Susanto. Fatalnya loh. Susanto ngasih obat yang salah. Dokter yang lain melihat Susanto gimana? Oh, dokter Susanto tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan terapi yang salah. Mungkin menurut dia itu yang paling baik. Bukan positive thinking. Karena kita pun tahu, saya pun melakukan itu. Inilah maksud saya diam itu emas. Ya emas buat sesama profesi, tapi ya pasiennya celaka. Dan pura-pura jadi dokter bertahan. Diam itu emas. Melahirkan suatu kebijaksanaan yang menurut saya sangat fatal di kalangan dokter non-bedah. Leo, kamu nggak boleh kayak gitu, Leo. Tiap dokter itu punya ilmunya sendiri. Tiap dokter punya kebijaksanaannya sendiri. Itu urusan dia sama pasiennya. Kalian pasti pernah dengar itu. Kalau kamu koas, kamu pernah residen, atau kamu sekarang udah kerja jadi dokter ahli. Non-bedah ya. Kalau ahli bedah saya nggak ngerti, sumpah. Non-bedah. Pasti pernah dengar kalimat ini. Tiap dokter itu punya kebijaksanaan sendiri. Kalau tiap dokter punya kebijaksanaan sendiri, punya ilmu sendiri, ngapain buka fakultas kedokteran, ngapain buat guidelines, ngapain buat penelitian. Tiap dokter bisa bikin kebijaksanaannya sendiri. Kan nggak gitu. Fakta medis itu ya sebenarnya lurus satu. Ya entah sistem kesehatan atau konflik politiknya itu mampu memenuhi atau enggak. Nah, istilah ini berbahaya. Karena seakan-akan tiap dokter itu boleh ngasih apapun kan? Enggak. Standar terapi itu udah ada kok. Dan udah ada lama, udah 10-20 tahun ini ada untuk banyak kasus. Dan biayanya jelas di atas 50.000. Ini lahir karena diam itu emas. Kebijaksanaan yang tidak bijaksana dan membahayakan pasien ini lahir karena kita saling memahami bahwa membahayakan pasien itu adalah pilihan karir. Nggak ada ucap frase yang lain. Gimana caranya mengobati dengan 50.000 kalau ke pasien butuh 500.000? Dan ingat, ini hanya konteks non-bedah. Saya nggak membicarakan bedah. Bahkan mungkin yang nggak berlaku di bedah. Tuh Susanto tanya, 5 hari jadi spesialis obgyn. Sukses di administrasi, buka praktek, begitu mau operasi gemetaran. 5 hari aja langsung ketahuan bahwa dia pura-pura jadi spesialis bedah. Dan dia langsung belajar bahwa lebih aman jadi non-bedah. 2 tahun gak ketahuan. 5 hari ketahuan versus 2 tahun. Kebayangkan bahwa non-bedah itu aibnya besar. Ada tabu yang luar biasa yang kita pelihara sampai orang bisa pura-pura jadi dokter. Tabu selanjutnya, konsumen adalah raja. Nah, ini nggak disukai oleh layanan publik. Ini tidak disukai oleh layanan non-profit. Karena begitu kita melabel seseorang konsumen, perlindungan konsumen itu masuk. Nah, gimana caranya kamu mewujudkan perlindungan konsumen kalau kamu cuma dibayar 50.000 dan konsumen nggak boleh nambah? Pembiayaan yang dibutuhkan oleh konsumen buat kamu supaya memenuhi janji yang kamu berikan kepada konsumenmu. Gak bisa kan?
Nggak bisa. Kalau kamu di layanan publik, begitu pasien dilabel konsumen, sistem kesehatan kolaps. Dan konsumen, tanda kutip, yang adalah raja dalam sistem pelayanan publik, ya atasan, bukan pasien. Atasan lebih penting dari pasien. Kamu mengkhianati atasan, selesai nasibmu. Kamu mengkhianati pasien, ya yang penting nggak komplain, aman. Komplain pun kalau kamu di backing atasan, aman. Kalau semua tahu itu gitu. Tapi konsumen adalah raja di layanan swasta. Ini loh yang membedakan layanan publik dan layanan swasta. Satunya ini bahkan bukan konsumen. Satunya ini komoditas politik atau publik, selesai. Tidak lebih dari itu, nggak bisa pasang label konsumen di sana. Sedangkan satunya di layanan swasta itu adalah konsumen. Kalau kamu janjikan pasienmu di swasta A, kamu delivernya B, pengadilan. Dan itu bukan kriminalisasi dokter. Itu adalah perlindungan konsumen. Ya kamu seorang dokter kalau berobat ke rumah sakit, seorang dokter sakit berobat ke rumah sakit, dijanjikan A, dikasih B, ya ngamuk. Nah, ini penting. Ini penting. Karena ini tabu. Sebagian besar mereka yang di tabu karena yang lagi ya, karena sebagian besar yang di layanan publik atau di layanan non-profit sangat tidak ingin pasiennya disebut konsumen. Pasien itu adalah komoditas politik atau publik, titik. Kapan kamu disebut konsumen? Sederhana sih, itu pertanyaan bodoh. Yang anak SD aja bisa jawab, SMP lah bisa jawab. Kapan kamu disebut konsumen? Kamu disebut konsumen kalau kamu yang bayar. Gampang tuh. Ada istilah dulu waktu awal-awal Facebook, mungkin sekitar 20 tahun lalu ya, sekitar 15 tahun lalu mungkin. Ketika Facebook mulai booming, itu ada istilah yang berlaku sampai hari ini, sampai detik ini. Kalau kamu menikmati sesuatu yang gratis, kamu bukan pelanggan. Kamu produknya. Kamu komoditasnya, kamu yang diperjualbelikan. Itu sampai hari ini berlaku dan berlaku juga untuk sistem kesehatan. Kalau kamu nggak bayar, kamu itu kamu bukan konsumen. Kamu produknya, kamu komoditasnya, kamu yang dikelola. Ya, sekarang saya tanya, kamu konsumen apa bukan? Coba tanya doktermu, kamu konsumen apa bukan? Undang-undang perlindungan konsumen melekat di kamu nggak? Mungkin saya nggak tahu jawabannya akan apa, tapi kemungkinan sih nggak. Kecuali kamu datang sebagai pasien swasta. Ya, berlaku. Nanti ada muncul dari beberapa dokter atau sejawat bilang, nah kalau kayak gitu kan ada dong bolong di logikanya Dok Leo. Asuransi swasta gimana? Asuransi swasta kan yang bayar dokternya asuransinya, bukan pasiennya. Berarti dia bukan konsumen, pasiennya konsumennya. Kenapa? Karena pasiennya bayar. Prosesnya adalah bukan asuransi bayar rumah sakitnya. Asuransi kasih hak pasiennya yang bayar rumah sakitnya. Bukan asuransi bayar rumah sakitnya. Apa buktinya? Apa buktinya bukan asuransi yang bayar rumah sakitnya? Buktinya adalah asuransi swasta tidak punya hak mengintervensi atau mendikte apa yang dilakukan dokter. Kalau dia merasa dia membayar dokter, berhak dong dia ngatur-ngatur dokternya, logikanya gitu. Dia bisa bilang ke rumah sakit, dok, pasien butuh obat A, enggak, kasih aja obat B, saya cuma punya 50.000. Itu yang dilakukan layanan publik. Itu yang dilakukan layanan non-profit. Dia bilang dia jaminan kesehatan yang cover sesuai kebutuhan pasien, tapi begitu dokter bilang kebutuhan pasien A, B, C, D, dia bilang ke dokter, kita nggak ada uang, pokoknya lakukan ini. Kamu adalah abdi negara, atau kamu adalah dokter kerjasama, kamu lakukan atau kamu out. Nggak ada diskusi keselamatan pasien, nggak ada diskusi konsekuensi legal, nggak ada. Pasien itu komoditas. Itu bedanya. Sedangkan asuransi swasta, dia bilang berapa tagihannya dokter, sekian, ini benar dibutuhkan pasien, benar, ya udah. Kalau memang seumpamanya dokternya jual yang tidak dibutuhkan pasien berhak nuntut rumah sakit. Asuransi jelas gak mau terlibat di sana. Pokoknya ditagih segini sama rumah sakit, kita bayar sesuai hakmu. Itu loh bedanya. Tidak ada intervensi. Jadi mungkin prinsipnya bahwa asuransi transfer ke rumah sakit. Tapi kalau lihat prinsipnya, asuransi itu bayar ke pasien bayar ke rumah sakit. Karena asuransi tidak mendikte apa yang dilakukan rumah sakit dan apa yang dilakukan dokter dan rumah sakit dalam konteks asuransi swasta hanya tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap pasien. Interaksinya dokter dan pasien. Tetap pasien yang bayar rumah sakit. Tidak ada mendikte di sana. Ini penting karena nanti seakan-akan kan, enggak kok yang swasta juga gitu. Swasta juga kan bayar rumah sakit. Pastilah dokternya didikte. Swasta nggak akan dikte dokter. Itu akan jadi liabilitas hukum kalau terjadi malpraktek medis. Yang bisa ngobatin gagal jantung 50.000 itu cuma publik.
Kamu kalau ke swasta bawa 50.000, nggak bakal bisa diobati dengan benar. Kamu akan dirujuk ke publik. Pasien asuransi swasta juga dilindungi satu hal yang tidak dimiliki asuransi atau jaminan kesehatan publik. Asuransi swasta mati-matian menjaga nama baik. Sekali heboh di grup WA, asuransi swasta manapun bahwa pertanggungan tidak ditanggung, terapi salah, ada intervensi asuransi, itu udah pasti gagal jual. Sedangkan asuransi publik, mau kamu bunuh berapa orang, dia wajib jual, kan wajib beli. Jadi mereka penjualan nggak akan gagal meskipun pasien celaka. Swasta, pasien celaka satu aja penjualan bisa berantakan. Nah, berikut saya akan berikan konteks asuransi publik dan swasta. Ini ada tabelnya, kalian bisa lihat bahwa intervensi ke keputusan dokter di asuransi publik harus. Karena menjaga biaya. Swasta ilegal kalau dikerjakan. Pembiayaan tidak disampaikan ke pasien kalau publik. Kamu sakit ini, biayamu berapa nggak disampaikan. Swasta kamu sakit ini langsung keluar segini ya. Nggak bisa lebih. Untuk pembiayaan, apakah mempengaruhi kualitas terapi? Kalau swasta, dokternya nggak peduli kamu punya uang berapa. Dia akan kasih tahu dulu apa yang kamu butuhkan. Jadi meskipun kamu nggak ada uang, dokter yang di swasta akan bilang apa yang kamu butuhkan. Sedangkan publik sangat dipengaruhi, 50.000 dia nggak akan bilang terapi yang lebih dari itu. Menjaga nama baik, publik nggak perlu menjaga nama baik. Pasti terjual karena wajib beli. Sedangkan kalau asuransi swasta, dia harus jaga nama baik atau bangkrut. Dan konsekuensi legal, asuransi publik itu tidak ada. Pasien mati, pasien rugi, pasien cacat karena pertanggungan kurang, kebal hukum. Nggak bakal bisa pasien bersuara apa-apa. Sedangkan asuransi swasta, berat. Cacat karena nggak ditanggung, padahal jadi haknya, selesai itu. Udah ratusan juta keluar, hanya buat proses hukum. Nah, kelihatan bedanya. Susanto ini memanfaatkan realita semua di jaminan publik ini. Realita bahwa pasien itu bukan konsumen. Dia mau pura-pura jadi dokter sepuasnya dia. Berapapun yang cacat, dia nggak akan menanggung konsekuensi selama atasannya bahagia. Itu loh yang mau saya sampaikan. Bahwa Susanto itu cukup cerdas untuk tidak ambil asuransi swasta. Cukup cerdas untuk meskipun kerja di rumah sakit, dia nggak ngambil poliklinik swasta. Mungkin dia ditawarin, saya yakin dia menolak. Pengalaman di penjara di Kalimantan, karena pura-pura jadi spesialis objin sudah mengajarkan dia. Bahwa kalau kamu ngambil pasien swasta, selesai. Tapi kalau kamu ambil pasien publik, pasien non-profit, yang sebenarnya bukan konsumen, yang sebenarnya komoditas, kamu bebas dan kamu aman. Karena mereka bukan konsumen. Katakan Susanto ini tidak ketahuan. Katakan tidak dikerjakan evaluasi administrasi. Bagaimana karir Susanto kira-kira? Prediksi saya, karir Susanto melejit ya di direktur rumah sakit. Kenapa? Karena selama karir, dia tidak perlu mengaplikasikan apa-apa selain ketaatan. Periksa lab, nggak perlu. Rujuk, nggak perlu. Obat sesuai budget, iya. Berdebat dengan asuransi, nggak pernah. Dari sudut pandang pelayanan publik, Susanto teladan. Rujuk jarang, laboratorium jarang, obat hemat, konflik gak ada sama atasan, konflik gak ada sama teman sejawat, konflik sama pasien gak ada. Dokter teladan. Gak tahu berapa yang mati, karena kan yang mati bukan karena Susanto bukan dokter, yang mati karena pembiayaannya tidak mengikuti kebutuhan pasien. Tapi Susanto teladan. Untuk pura-pura jadi dokter. Seseorang itu bukan bicara legal, bukan bicara gelar, bukan bicara pendidikan. Bahkan pada banyak konteks bukan bicara pengetahuan. Buat apa kamu tahu banyak kalau kamu biayai 50.000 untuk kebutuhan pasien 1 juta? Nggak perlu tahu malah aman. Bukan bicara legal, bukan bicara gelar, bukan bicara pendidikan, bukan bicara pengetahuan. Bicara sistem yang sedang berjalan ini memang mensupport kita untuk tidak mengaplikasikan pendidikan kedokteran, mengaplikasikan disiplin ilmu. Karena aplikasi tersebut mahal. Senjatanya bukan fakta. Fakta mahal. Senjatanya, modalnya, persuasi. Bagaimana menenangkan pasien. Bahkan dokter beneran sering bilang, to heal seldom, to comfort always. Ya, meskipun bisa diobatin pun kita akan comfort aja. Karena comfort paling murah.
Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.